Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat ya, dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, kita membaca doa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, pengalamanku di rumahku. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat menunjukkan sikap bergotong royong. Nah, yang kedua, membacakan puisi dengan lafal intonasi dan ekspresi yang tepat. Serta yang terakhir, yang ketiga adalah mengetahui benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Setelah hari Sabtu yaitu hari Minggu. Nah, kebetulan hari Minggu ini semua keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny itu membaca puisi di depan keluarganya. Nah, sekarang coba dengarkan ya, Benny membacakan puisi, tapi di sini ibu bacakan ya. Nah, ini Benny akan membacakan puisi atau ibu akan membacakan puisi berjudul Tamanku. Ibu akan membacakan puisi ya. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berseluruh selalu. Jangan pernah engkau layu, karena aku akan bersedih seduh. Oh angin, dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, begitu anak-anak. Nah, setelah Benny membaca puisi, Benny bertanya kepada kakaknya, "Kak, apa sih perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Lalu kakaknya menjawab, "Ben, puisi itu ditulis dalam bentuk bait ya. Bait itu terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf, melainkan itu adalah cerita. Banyak baris pada puisi juga tidak ditentukan ya Ben. Pilihan kata dalam puisi itu kias, padat, dan indah. Puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya akan makna. Serta puisi itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, puisi itu pasti memiliki judul. Tadi seperti contohnya Taman Bungaku, Tamanku. Puisi juga ditulis dalam bentuk baris dan bait. Contohnya seperti ini ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Ibu di sini mempunyai puisi yaitu tema tentang ibuku. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ciri-ciri dari puisi itu ada 3. Nah, salah satunya itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama bahwa puisi itu memiliki tema. Nah, tema dari memiliki judul. Nah, judul dari puisi ini adalah yang ini, Ibuku. Ini namanya judul. Nah, kalau misalkan tadi juga terdiri dari beberapa bait dan terdiri dari beberapa baris. Nah, dan puisi juga baitnya tidak ditentukan, terserah mau berapa bait dan berapa baris itu juga terserah. Nah, ini segini itu dari kata ibuku hingga anaknya kakekku itu namanya disebut dengan bait. Sedangkan baris itu yang ini. Ibuku itu baris pertama, baris ke-1. Terus istrinya ayahku itu baris kedua. Anaknya nenekku itu baris ketiga. Anaknya kakekku itu baris ke-4. Nah, dari kumpulan dari beberapa baris ini disebut dengan bait. Jadi bait 1 itu ibuku hingga anaknya kakekku, kayak gitu. Seperti itu.
ya, menggunakan kata-kata yang indah dalam mengungkapkan perasaannya. Nah, tadi Ibu telah membacakan puisi ya. Coba sebutkan kata-kata yang belum tahu artinya. Ya, lalu kalian coba kerjakan buku tema halaman 36 sampai dengan halaman 37. Nah, Ibu minta untuk kalian untuk memperagakan atau membacakan puisi dan nanti dibuat video dan lalu dikirim ya ke grup kelas masing-masing. Nah, setelah itu lalu ayah mengajak Benny, ibu, kakak bergotong royong. Gulma itu banyak tumbuh di tamannya si Benny. Nah, coba perhatikan gambar tersebut ya. Nah, apa yang sedang Benny lakukan dan keluarganya? Nah, pernahkah kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh Benny dan keluarganya? Pastinya pernah ya, kan semuanya anak yang pintar. Nah, Benny itu memupuk tanaman. Benny bersama kakaknya itu dalam memupuk tanaman sambil bernyanyi. Nah, Benny dan kakak Benny bernyanyi "Lihat Kebunku" ciptaan Ibu Syut. Nah, mari kita bernyanyi, tapi pada saat bernyanyi jangan lupa untuk memperhatikan tekanan kuat hingga tekanan lemah dan panjang serta pendeknya lagu ya, yang telah Ibu jelaskan kemarin. Masih ingat kan yang telah Ibu jelaskan pada pembelajaran 1 dan 3? Nah, ayo mari kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, taman melati semuanya indah. Nah, kita sudah bernyanyi bersama ya. Sekarang jangan lupa kerjakan buku tema halaman 38 ya. Di situ kalian menentukan, kan sudah ada kalimatnya. Kalian menentukan kalau misalkan kalimat yang ada di buku tersebut itu merupakan dinyanyikan secara panjang atau kuat, kalian dikasih centang ya. Nah, setelah bergotong royong, Benny bersama ayahnya, lalu Benny membantu ayahnya lagi untuk membengkel motor. Lalu tidak sengaja Benny itu menemukan benda, suatu alat yang mungkin Benny itu tidak tahu. Nah, akhirnya si Benny itu bertanya kepada ayahnya. Nah, ungkap Benny kepada ayahnya, "Ayah, apa nama benda ini? Nah, apa kegunaan benda ini ya?" Terus lalu ayahnya itu menjawab, "Ben, benda itu disebut dengan jangka sorong." Jangka sorong itu seperti ini ya. Nah, gunanya jangka sorong itu untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil. Biasanya jangka sorong itu digunakan untuk mengukur ketebalan benda, mengukur diameter dalam maupun luar dari objek melingkar. Contohnya seperti cincin, pipa, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian kerjakan halaman 42 pada buku tema. Nah, di situ nomor 1 terdapat gambar seperti ini ya. Nah, coba kalian perhatikan ketiga gambar tersebut, mana yang bisa diukur dengan jangka sorong. Maka, kalau bisa diukur dengan jangka sorong, maka kalian harus mencentangnya ya. Nah, pada gambar nomor 1 itu, kira-kira bisa diukur dengan jangka sorong nggak ya? Nah, itu pada nomor 1 bisa diukur dengan jangka sorong, yaitu pangkalnya benda itu bisa diukur dengan jangka sorong. Nah, pada gambar nomor 2 itu tidak bisa.
Nah, pada gambar nomor 3 kita dapat menghitungnya dengan jangka sorong, yaitu menghitung diameter dalamnya. Nah, begitu anak-anak. Jadi, bagaimana? Seru tidak pembelajaran hari ini? Kita tadi sudah belajar puisi, cara berpuisi, apa itu puisi, dan kita juga belajar bernyanyi bersama dan menentukan panjang pendek pada bunyi atau pada lagu. Dan kita juga mengenal apa itu jangka sorong dan bagaimana cara menggunakan jangka sorong itu. Nah, bagaimana, seru tidak? Seru kan pastinya. Nah, sekarang Ibu Airi ya, pembelajaran hari ini tetap semangat dalam belajarnya. Dan jangan lupa kembali lagi besok belajar ya. Dan Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.